Kayak kemarin kita kebetulan almarhum istrinya Habib Rizik, kita ikut pemakaman. Mana ikut ke pemakaman? Ikut pemakaman, karena beliau orang baik. Berarti langsung ikut pemakaman yang di Megamendung? Iya. Gitu. Jadi saya langsung berangkat pagi subuh, kemudian dari airport saya langsung ke Megamendung. Kita harus bangga menjadi istri Habib. Sakinah, mawaddah, warahmah. Dan istri Habib juga orang yang sangat memuliakan suaminya. Mujahidah. Semoga ditempatkan di surga firdausnya Allah SWT. Karena memang kalau kita dengar testimoni dari suaminya Habibana Muhammad Rizik Syihab itu kita sempat terharu ya. Ya, banyak yang meneteskan air mata. Karena memang situ juga ada banyak tokoh ya. Ada Habib Salim Al-Jufri dari PKS. Ada Sukron Makmun. Lengkap semua tokoh-tokoh nasional ada di situ. Dan semua terharu ya. Nah, saya juga sampai ke ke mobil ambulan yang diberangkatkan langsung ke Megamendung gitu ya. Bunda, kita mungkin lebih dalam ya tentang Muhammad Rizik Syihab ya. Ini banyak yang belum bahas ya. Nah, kebetulan Bunda sebagai pengacara, jadi dengan kejadian kemarin mungkin sedikit kita kupas balik ya. Bagaimana proses menurut Bunda nih ya, proses hukum beliau itu yang semua menjadi tanda tanya besar ya. Sampai sekarang kan belum terjawab ya. Sampai detik ini saya dengar juga beliau juga sudah keluar dari penjara, tapi masih posisi tahanan kota. Gimana Bunda? Begini, kita sama tahu keadaan sekarang. Siapa Habib? Habib Rizik ini pengikutnya lebih kurang 17 juta. Terus saat itu ada sebuah intervensi dengan kedatangan kepulangan beliau dari Mekah. Banyak dengan Bunda. Jadi ini terindikasi ya, ini pendapat hukum saya ya Bib. Karena dianggap dia sangat berpengaruh, tentu ada ketakutan negara ini untuk statement-statement yang akan dilakukan untuk menegakkan kebenaran itu. Nah, beriringan itu dengan menganggap kebohongan Habib diputuskan untuk dipenjara selama 4 tahun. Nah, kita merasa tidak ada keadilan, makanya kami dengan tim Egy Sujana menggugat atas kebohongan-kebohongan yang lain. Seperti kebohongan yang terjadi pada presiden itu sendiri. Ada 66 kebohongan yang kita gugat saat itu. Nah, jika satu kebohongan, anggaplah Habib berbohong, anggap. Sebenarnya Habib nggak berbohong. Nah, dia merasa dirinya yang tahu dia sehat. Dipaksakan untuk dia bilang sakit. Kalau kita lihat ini kan fakta. Bukan katanya, ini fakta bahwa beliau kan sehat. Beliau sehat. Nah itu aja kan. Dan jadi kan menjadi fakta hukum kan. Dan itu hak dia, tidak perlu diintervensi. Bahwa dia merasa dirinya sehat. Dengan menganggap itu bohong, dihukum dia 4 tahun. Iya, kalau berbohong itu katakan dia kan menyatakan. Nah sekarang ada 66 kebohongan Jokowi. Nah artinya kalau kita telusuri, buat cross check 66 kebohongan itu, seandainya Habib satu kebohongan 4 tahun, itu 4 tahun kali 66 berapa turunan itu Bib? Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Apa kabar Bunda, sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jumpa lagi dengan Bunda Eli Daneti. Ini
pengacara senior, caleg ya dari Dapil Riau ya. Siap ya. Dari PKS ya. PKS Masya nomor 7. Allah. Dapil 7 ya. Dapil 1 Riau nomor urut 7. Nomor 7. Iya. Luar biasa. Ini lama menghilang, rupanya sibuk nih Bunda nih. Sibuk luar biasa. Luar biasa. Menyibuk-nyibukkan diri, Bib. Karena banyak hal yang harus kita lakukan. Enggak mungkin semua kita bisa merangkul atau mengambil sikap di semua tempat, nggak bisa. Iya. Karena kita harus fokus. Fokus ya. Ya. Jadi lumayan lama nih. Ada hampir 2 bulan nggak kelihatan nih. Ya begitulah, Bib, karena bolak-balik. Terus di sini ada juga beberapa perkara. Ya Bunda, kita mungkin lebih dalam ya tentang Muhammad Rizik Syihab ya. Ya. Ini banyak yang belum bahas ya. Nah kebetulan Bunda sebagai pengacara, jadi dengan kejadian kemarin, mungkin sedikit kita kupas balik ya. Bagaimana proses menurut Bunda nih ya. Proses hukum beliau itu yang semua menjadi tanda tanya besar ya. Sampai sekarang kan belum terjawab ya. Sampai detik ini saya dengar juga beliau juga sudah keluar dari penjara, tapi masih posisi tahanan kota. Gimana tuh Bunda? Begini, kita sama tahu keadaan sekarang. Siapa Habib? Habib Rizik ini pengikutnya lebih kurang 17 juta. Terus saat itu ada sebuah intervensi dengan kedatangan kepulangan beliau dari Mekah. Di mana itu waktu itu pas COVID. Disampaikan, dipertanyakan apakah Habib sehat? Habib menjawab sehat. Ya, waktu sebelum beliau pulang itu kan banyak sekali semacam ada jaminan ya. Ya saya pernah dengar sendiri langsung itu jaminan dari Menko Polhukam ya. Waktu itu kalau memang Habib Rizik mau pulang ya nggak ada masalah. Iya. Silakan saja gitu loh. Kan memang nggak ada masalah, Bib. Cuman dicarikan masalah itu gitu. Itu yang saya mau pengen kupas banyak dengan Bunda. Jadi, nih. Ini terindikasi ya. Ini pendapat hukum saya ya, Bib. Karena dianggap dia sangat berpengaruh. Tentu ada ketakutan negara ini untuk statement-statement yang akan dilakukan untuk penegakan kebenaran itu. Nah, dengan hal kebohongan, menyatakan Habib itu sehat, dia bilang Habib sakit, tapi tidak terbukti Habib itu sakit. COVID. Ya, jadi memang kalau kita lihat, ini kan semakin hari kan semakin terkuak Bunda ya. Jadi kebobrokan ya, boleh tanda kutip rezim ini ya, kalau kita boleh katakan itu. Contoh konkret, ini seorang mantan menteri agama, Jenderal Bintang 4, namanya Fahrul Razi. Oh ya. Bunda pasti kenal, ya kan? Kenal Fahrul Razi. Beliau membuka kotak Pandora, membuka hal-hal yang selama ini kita tidak tahu. Dia buka bahwa dialah salah satu orang yang menentang untuk pembubaran FPI. Karena dia melihat FPI ini tidak melanggar apapun. Sehingga di dalam sidang kabinet itu katanya hampir semua itu setuju untuk membubarkan FPI. Dialah satu-satunya orang. Dia dibuka ke publik sekarang. Ya, dibuka ke publik bahwa dialah salah satu orang yang menentang pembubaran FPI. Nggak berapa lama dari situ beliau dilengserkan dari Menteri Agama. Ini terjadi. Ya, jadi Menteri Agama, makanya sekarang dia buka. Nah, kita juga patut bersyukur ya. Patut bersyukur beliau sudah membuka tentang hal tersebut, masalah membuka mata kita. KPK pun sama, sudah dibuka juga oleh mantan ketua KPK Agus Raharjo. Ya kan dia buka tentang kebobrokan KPK seperti apa. Rakyat sekarang udah mulai tahu semua. Ya kan, artinya apa? Yang merusak KPK itu pimpinan KPK sendiri. Ya kan? Nah, tambah lagi yang merusak pimpinan MK, yang merusak MK, pimpinan MK sendiri. Arti karut marut kita ini kan semakin. Berarti kalau begitu yang merusak bangsa ini pimpinan bangsa itu sendiri. Sip. Itu pernah saya katakan. Ya. Karena kalau pimpinan bangsa ini benar, pimpinan negara ya, pimpinan negara ini benar,
ini kan sudah mulai terbuka lebar. Nah, mungkin saatnya ya kalau kita melihat hal saat seperti ini, kan kita mau menghadap pemilu. Ini semua yang sudah terbongkar itu, apa salahnya kalau kita menyadari, oh kemarin terjadi kekeliruan tentang Habibana masalah COVID itu ternyata salah. Beriringan itu dengan menganggap kebohongan Habib diputuskan untuk dipenjara selama 4 tahun. Nah, kita merasa tidak ada keadilan, makanya kami dengan tim Egy Sujana menggugat atas kebohongan-kebohongan yang lain. Seperti kebohongan yang terjadi pada presiden itu sendiri. Ada 66 kebohongan yang kita gugat saat itu. Nah, jika satu kebohongan, anggaplah Habib berbohong, anggap. Sebenarnya Habib nggak berbohong. Nah, dia merasa dirinya yang tahu dia sehat. Dipaksakan untuk dia bilang kan, sakit. Kalau kita lihat ini kan fakta. Bukan katanya, ini fakta bahwa beliau kan sehat. Beliau sehat. Nah itu aja kan. Dan ini jadi kan menjadi fakta hukum kan. Dan itu hak dia, tidak perlu diintervensi. Bahwa dia merasa dirinya sehat. Dengan menganggap itu bohong, dihukum dia 4 tahun. Iya, kalau berbohong itu katakan dia kan menyatakan. Nah sekarang ada 66 kebohongan Jokowi. Buyback Indosat. 11.000 triliun di kantong. Kantong Doraemon kali. Terus ada lagi mobil SMK. Kita datang ke tempat pabrik mobil SMK itu nggak ada sama sekali, Bib. Nah artinya kalau kita telusuri buat cross check 66 kebohongan itu, seandainya Habib satu kebohongan 4 tahun, itu 4 tahun kali 66 berapa turunan itu, Bib. Nah namun kita di pengadilan tidak mendapat hal sesuai yang kita inginkan. Katanya ini harus dilakukan ke PT UN. Kan tidak berdasar. Kalau kita tidak menghargai atau kita tidak sepakat atau kita tidak setuju dengan aturan dan peraturan pemerintah, atau pemerintah melanggar aturan administrasi pemerintah kenegaraan ini, itu bisa dipetunkan, PT UN kan. Ini kan tidak. Ini melanggar kebohongan yang menyangkut pribadi. Dia berbohong pribadi. Tentu kita boleh dong pidanakan gitu. Namun di sini kita dikecewakan oleh beberapa korporasi yang tentu ada keberpihakan, terindikasi ya Bib. Nah sekarang digugat lagi tentang ijazah palsu. Sebenarnya sih gampang saja. Kalau memang mau dia menenangkan, tidak ada suuzon, malu kita Bib, bukan di Indonesia aja, luar negeri. Kemarin saya ke Singapura Bib, orang bertanya ke kita, Indonesia katanya, iya. Oh tidak bagus. Pelayanannya ke kita juga kurang enak. Karena dia tidak kurang menghargai Indonesia. Nah itulah akibat apa? Akibat moral dan etika pemimpin kita. Betul. Nah bagaimana untuk anak-anak sekarang yang sibuk dengan gadget, narkoba, segala macam pelanggaran hukum, judi online segala macam. Karena dia melihat beberapa moral dan etika itu sudah tidak ada lagi. Memang Bunda kalau kita melihat sekarang ini kan kita lihat sendiri. Yang lebih memalukan lagi ya. Wakil Menteri Menkumham. Itu pun terlibat korupsi. Ini kan yang menjadi tanya besar kita kan. Terlibat korupsi. Bayangin Wakil Menteri Kumham. Ya Allah. Seorang profesor, ahli hukum. Inilah. Ini fakta ya. Ya inilah. Fakta yang terungkap. Inilah Bib. Saya menilai dulu ya waktu saya kecil. Ada orang korupsi. Ketahuan. Dia mau bunuh diri. Saking malunya.
Ketika dia berantem, ada terjadi pembunuhan dalam keributan, dia nggak malu. Ketika ada pencurian, dia nggak malu. Karena pencurian itu karena dia nggak mampu memberi makan keluarganya. Masalah perut. Tapi ketika dia tahu bahwa keluarganya korupsi, disuruhnya keluarganya tersebut bunuh diri. Kenapa? Begitu aibnya korupsi. Sekarang jadi ngetren. Korupsi jangan sedikit ya. Korupsinya harus banyak. Karena nanti korupsi, untuk dana korupsi yang besar, itu akan membagi-bagi korupsi itu sendiri. Ini mengamankan posisi di sini, mengamankan di sini, mengamankan gratifikasi terjadi di KPK sendiri. Bunda, masalah korupsi. Ini kan indikasi. Ya, masalah korupsi ini agak panjang. Kita bahas satu season lagi. Ya. Ini kita masih fokus lagi ke masalah Habib Rizik. Ya. Jadi Habib Rizik saat ini kan kondisi beliau itu kan jelas-jelas ya fakta bahwa dia tidak bersalah, bahwa dia betul tidak sakit. Tapi hukum sudah berjalan, sudah dihukum. Mungkin saya menghimbau ya dalam kesempatan ini sebagai ketua umum LSMPIS ya, sebaiknya memberikan pemerintah mengakui kesalahan bahwa telah terjadi proses pembusukan terhadap FPI ya, sampai FPI dibubarkan. Padahal semua dunia tahu, bukan cuma Indonesia ya, dunia tahu apa yang dilakukan FPI selama ini ya, menjadi catatan. Yang kedua, jelas-jelas kasus ini tidak ada kebohongan, tapi beliau sudah terlanjur masuk bui. Sekarang pendamping beliau meninggalkan dalam kondisi suaminya juga masih tersandra kasus karena belum bebas murni. Nah, jadi padahal mungkin menurut Bunda ya, ini jelas kasus ini kan kasus yang memang dipaksakan, dikondisikan ya, karena dia begitu mengkritisi perilaku rezim ini, maka dia dipojokkan sampai masuk bui. Dan orang sekitar juga banyak yang masuk bui gara-gara masalah ini. Kalau kita boleh jujur ya, perjuangan beliau tuh tidak ada satu LSM pun, tidak ada satu apapun di negeri ini sebesar FPI berbaktinya mereka itu kepada rakyat. Aceh, Bunda tahu Aceh, itu luar biasa kan perjuangannya. Sebelumnya ada lagi di Poso dan lain-lain. Itu kalau ngomong perjuangan itu luar biasa. Nah, ini tidak ada sama sekali merugikan negara, justru menguntungkan. Nah, dengan posisi ini mungkin kita berharap ya, negara segera sadar bahwa telah jadi kesalahan, kembalikanlah hak politik. Habib Muhammad Rizik Syihab ini memberikan semacam hadiah, katakan dari mereka. Ini mereka melakukan salah bahwa dengan wafatnya istri tercinta yang mendampingi, insya Allah menjadi perhatian pemerintah khususnya bahwa telah terjadi kesalahan dari penegakan hukum sehingga hukum tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Nah, kembalikan nama baiknya dia dikembalikan lagi seperti semula. Nggak bisa, itu gak akan mungkin. Kita berharap. Ya, karena siapa yang meminta maaf? Pemerintah. Mana mungkin? Semuanya mungkin, Bunda. Nah, kalau ada kepengen rezim ini, kalau semua penguasa sekarang ingin meninggalkan rezeki yang baik, ya, buat pendidikan ke depan. Kalau harus meninggalkan rezeki yang baik, hal-hal yang terjadi terus sudah terlanjur karena salah. Begini, saya lihat kita tidak memuliakan seperti Rasul Habib ya, karena Habib juga manusia biasa. Habib pasti punya ada rasa kesalahan, silap, segala macam. Namun di rezim ini menghalalkan segala cara untuk kepentingan Bib. Iya betul. Jadi tertutup mata hati mereka. Sulit kita mencari persoalan ini menjadi smooth aja sulit. Kalau saya bilang enggak juga sulit. Ya, di satu sisi memang mereka mau seperti itu. Tapi dengan satu persatu app terbuka sendiri oleh orang terdekat, Andi Wijayanto dia buka. Bunda mungkin ikuti ya. Ya. Apa yang Andi Wijayanto sampai dia keluar dari Gubernur Lemhanas,
Gara-gara apa? Gara-gara dia buka semua app-nya. Kan ini kan namanya kan apa namanya, kejahatan itu tidak bisa dikubur. Kejahatan akan terbuka pada saatnya. Ya. Nah, jadi kalau memang katakan tadi itu terlanjur, itu salah. Sudah apa namanya, masih ada waktu untuk dikembalikan lagi. Kadang saya bingung. Saat-saat mereka membuka itu di ujung tanduk. Jadi baik dari DPR bercuat-cuat seperti itu. Padahal di DPR itu sendiri ada mafia-mafia korupsinya. Baik di KPK, cuap-cuap kayak gitu. Padahal mereka juga mafia korupsi. Di penghujung seperti ini saling buka, saling bongkar. Ini terbongkar, ini terbongkar. Di penghujung pemerintahan Jokowi ini maksudnya apa? Apakah mereka ingin cuci tangan? Apakah mereka ingin menyatakan bahwa selama ini mereka seperti apa? Hello, kemana aja mereka selama ini? Ya, tapi nggak apa-apa Bunda, kita bersyukur. Ya, kita bersyukur karena masih banyak orang yang baik. Ya, terbukti selama ini banyak orang yang baik tersandra. Tapi sesuai dengan ucapan para aktivis, diamnya orang baik, semena-mena orang jahat. Ya. Jadi kalau kita diam ditindas, bangkit melawan, teruslah maju dalam perjuangan penegakan kebatilan dan keadilan, penegakan hukum. Apalagi kalau datang hukum Tuhan. Udah, itu kembali lagi ke kasusnya Habibana ya. Ya. Bisa nggak kita mengajukan semacam gugatan kembali bahwa kemarin telah terjadi proses kesalahan? Bisa nggak? Bisa. Bisa kan? Bisa. Kalau ada novum yang kita temui dan setelah dia bebas murni. Tunggu bebas murni dulu, baru bisa. Ya, diajukan gugat balik setelah ada novum baru. Nah, nggak ada ini. Jadi kalau bagi saya menilai saat ini, mau kita bermati-matian, bersimbah darah dalam mengungkapkan kebenaran, rasanya itu nggak penting banget. Karena kita mari bertumpah darah, mari bermati-matian, itu penegak untuk mencari keadilan dalam kepastian hukum, nggak apa-apa. Tapi atau membenarkan nggak penting. Oh, sayalah yang benar, nggak penting. Karena anak TK tahu kebenaran itu dilihat dari mata mereka seperti apa. Nah, bagaimana kita berteriak kebenaran, bagaimana? Sementara yang dikatakan pemimpin, ibarat kata, adalah imam. Jika imam kita salah, kita sudah 3 kali batuk. Memberikan isyarat bahwa dia itu salah. Dia masih terus, mending kita lanjutkan, putuskan berimam. Atau selesaikan sholat kita dengan baca assalamualaikum, cari sah baru kita sholat sendiri. Ngapain kita berimam terus? Nah, jika imam dengan makmumnya, makmum tidak ikut kepada imam, imam seperti apa dia? Berarti dia nggak punya makmum. Nah, biarkan dia. Akhirnya, ibarat kata kalau imam sudah jalan sendiri, dia dipanggil apa lagi? Nah, ini menarik. Dia tidak akan dipanggil imam. Ini menarik nih. Karena tidak punya makmum. Ya, jadi sekarang mulai apa yang Bunda katakan, ini ada session sendiri kita bahas. Karena sangat menarik, imam ditinggalkan makmumnya. Ya. Ini luar biasa kita bahas topik. Sama dengan begini, ada satu instansi, Habib ketua, ada bendahara, ada sekretaris, ada segala macam. Karena hari ini perseteruan antara dua kubu, anggaplah sekarang kita bicara antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Sekarang ada satu instansi untuk membuang ketua, mengganti ketua tidak mungkin. Maka wakilnya diganti, sekretarisnya diganti, bendaharanya diganti.
dia ketua, merasa masih ketua, tapi timnya sudah berjalan sendiri. Sama dengan pemimpin tadi. Nah, jadi kalau seperti itu bagaimana bangsa ini? Dia mengaku dia adalah ketuanya. Dia mengaku dia adalah pemimpinnya. Dia mengaku adalah dia imamnya. Sementara doa yang dibacanya tidak pernah diaminkan oleh makmumnya sendiri. Silahkan kau baca apa? Silahkan kau mau baca ayat apapun. Saya sudah bacakan tadi, sudah putuskan untuk tidak berimam lagi. Dan saya sudah menjadi sholat sendiri-sendiri. Masya Allah. Karena semua yang dilihat di mata itu tidak bisa ketika yang diketahui oleh Allah. Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Betul. Nah sekarang bagaimana pemimpin bangsa ini meluruskan niatnya. Semua itu terjadi pada niat. Jangan dikira kita menjadi pemimpin itu abadi. Ada yang menyampaikan orang hebat katanya Firaun aja tumbang. Jadi ada langit di atas langit ya? Nah, ada langit di atas langit. Ibarat kata ada masanya, ada orangnya. Ada orangnya, ada masanya. Suatu saat, sekarang masa mereka, jangan kita jadi konyol, mengorbankan diri untuk masa mereka. Nah, suatu saat ada masa kita. Ya, beberapa hari ke depan. Berapa hari ke depan? Insya Allah tanggal 14 Februari. Insya Allah. Masanya PKS berkibar. Amin Bunda ya Rabbil terpilih Alamin. sebagai anggota DPR. Amin ya Allah. Apapun yang Bunda galaukan saat ini bisa diperbaiki di DPR. Ya. Ya, kita berdoa dan berusaha. Kalau tadi pemimpin yang memang sudah banyak pengikut-pengikutnya, makmumnya sudah pada lari. Jadi ke depan ini harus kita benahin lagi ya. Nah setelah itu terpilih Bunda nanti sebagai anggota dewan, ini PR-nya numpuk nih. Luar biasa nih. Insya Allah. Semoga di sisa umur ini bisa bermanfaat bagi orang banyak dalam penegakan kebatilan dan keadilan, khusus dalam bangsa ini, agama, ekonomi, pendidikan, itu tidak akan pernah lepas saling keterkaitan. Jadi khas channel dan Peace Channel menghimbau kepada netizen ya, khususnya Dapil Bunda Riau. Ini salah satu caleg ya, caleg yang menguasai hukum, yang sangat kritis dengan rezim ini ya. Semua Bunda, siapa yang tidak kenal dengan Bunda Leda Niti ini? Siapa yang tidak kenal? Beliau ini salah satu orang yang paling gigih dengan Prof. Egy Sujana ya, menegakkan hukum di negeri ini ya. Sampai detik ini beliau ini tidak pernah kalah ya, dan mati terus berjuang menyerah. untuk untuk kebaikan bangsa dan negara ya. Ya, terutama untuk ulama dan aktivis-aktivis yang terzolimi. Jadi untuk penegakan hukum, Bunda korbankan segala-galanya. Insya Allah. Ya, jangan lupa 14 Februari pilih caleg nomor Dapil 7. 1. Elida Neti dari PKS nomor urut 7. Nomor urut 7, jangan lupa Insya juga Allah. Pilih pasangan Amin. Anies dan Muhaimin. Nah, mudah-mudahan Allah bolak-balikkan hati kita semua. Mudah-mudahan kawal, wahai bangsa ini, tolong dikawal TPS. Foto teli yang di dinding dipoto, dan C1-nya, dan kawal. 3 hari itu harus mengawal. Jangan pernah kita jatuh di tempat yang sama 2 kali. Kemarin Mama, ini imbauan untuk Mama nih. Khusus emak-emak. Milenial dan juga bapak-bapak. Tidak kalah penting. Nah, berjuang hanya untuk melihat dan menunggu itu kecil kemungkinan. Nah, kalau kita berjuang langsung turun rame-rame kita di TPS, gantian kita menunggu TPS, kotak suara sampai ke
kelurahan, kecamatan, ya sesuai anunya ya, sesuai prosedur ya. dengan aturan PKPU. Nah, kita tidak akan mungkin melarang orang untuk politik uang karena itu sulit, walaupun itu melanggar aturan dan hukum. Tapi jangan lupa. Jangan lupa, kita tidak akan ada pelarangan mau politik uang, mau politik emas, mau politik berlian. Silahkan, tapi tolong kita gunakan akal sehat untuk nomor urut 1 presiden dan nomor 7 Eli Daneti. Iya, politik uang itu haram hukumnya. Ya, kita menerima uang politik demi sesuatu itu hukumnya haram. Uang yang haram itu tidak akan membawa keberkahan. Ya. Sebesar apapun uang yang diberikan, kita korbankan pilihan kita gara-gara uang, itu hukumnya haram dan itu tidak bisa dihindari. Nanti dicatat oleh malaikat. Ya, begitu kita terima uang untuk memenang seseorang dengan tujuan karena dibayar, bukan karena keikhlasan hati, itu satu dosa yang besar. Jadi kita mengingatkan juga kepada netizen, janganlah Anda berjudi dengan menerima politik uang. Karena uang itu uang haram, haram dan haram. Ya, uang yang haram itu tidak membawa keberkahan. Ya, sekali lagi kita mengharapkan, ayo bangsaku, emak-emak, bapak-bapak, dan kaum milenial, kawal pemilu ini. Semoga pemilu damai. Mari kita lakukan politik santun sesuai etika dan moral kita sebagai bangsa ketimuran, saling menghargai, saling menghargai pendapat, tetap berjuang. Jangan pernah kita memutuskan silaturahmi demi pilihan, karena setelah pemilu mereka bersatu, kita sudah ribut. Kemarin kami sebagai orang Prabowo, mungkin Prabowo itu udah dua kali mimpi, kita masih Prabowo Sandi jam 2 jam 3 malam. Belum kering air mata darah ini, dia udah bersatu. Apakah dia tahu perjuangan kita? Ya. Apakah dia tahu apa yang kita lakukan? Bunda, kita ya sementara biasa. Lupakan saja dua, ya kita ingat satu aja lah. Satu dan satu. Insya Allah. 1 dan 7 caleg DPR dari Riau. Amin. Insya Allah dengan nawa itu ini sudah membuktikan, ada catatan bahwa Bunda Eli Daneti ini salah satu pejuang hukum yang gigih luar biasa. Ya, ini patut dicontoh oleh generasi muda, ya terutama ahli-ahli hukum, ya anak-anak muda sekarang turut ya ikuti jejak beliau sebagai ahli hukum, sebagai lawyer yang setiap saat membela kebenaran, menegakkan kebenaran walaupun itu begitu susah, termasuk mendampingi Habib Rizik sebagai pengacaranya. Tadi banyak diungkap tentang kedekatan beliau dengan keluarga Habib Rizik, banyak tentang itu yang sudah kita kupas sebenarnya. Ya. Nah, insya Allah dalam waktu beberapa hari ke depan kita sudah mendapatkan satu keberhasilan ya. 14 Februari ini merupakan kemenangan untuk proses pemilihan umum dan insya Allah satu putaran Anies Baswedan menang. Ya, kita berharap semakin cepat, semakin bagus, dan kita juga tidak berharap setelah pemilu ini semua rukun kembali, karena kita nanti akan ketemu lagi di pemilu yang akan datang, karena ini menjadikan rutinitas setiap 5 tahun terjadi proses suksesi ya kepemimpinan. Ya, siapa pun yang belum punya kesempatan sekarang masih ada 5 tahun ke depan. Gitu Bunda ya? Ya. Nah, baiklah kita akhiri dengan debat. Tentang debat kemarin? Tentang debat kemarin kita bahas nanti satu session lagi karena banyak termasuk kasus-kasus yang terkini ya. Jadi imam yang ditinggalkan oleh makmumnya itu juga banyak yang menarik untuk kita bahas. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Jangan lupa channel Has dan Peace. Insya Allah channel ini mendapatkan inspirasi dan
pengalaman-pengalaman dari tokoh-tokoh yang ada di channel Has dan Fis. Jangan lupa ikuti juga, kita juga punya semacam jejak pendapat, polling ya tentang kondisi terkini. Tiap hari muncul, ada di situ ya, semacam jejak pendapat, ada tiap hari muncul di medsos ya. Gitu. Makasih banyak Bunda. Siap. Jumpa lagi di episode yang lebih menarik dan lebih tajam. Insya Allah. Amin ya. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.